Baik, Bapak Ibu, ini mari kita ambil makna dari dilaksanakannya bincang buku. Dari sisi penulis, saya ulang lagi, penulis bisa berbagi apa saja tentang proses kreatif maupun isi buku. Apa saja. Jadi proses kreatif boleh terutama yang menyangkut buku itu. Jika nanti memang ada sangkut pautnya dengan proses menulis sebelumnya, tidak apa-apa. Nanti bergantung pada Bu Lina yang akan memberi pertanyaan dan atau audience. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nanti angkat tangan akan diberi kesempatan oleh Bu Lina. Nah, mungkin ada yang tanya. Nanti itu bisa dijawab atau dibeberkan. Itu yang pertama dari sisi bulan. Dari kita sebagai audience, sebagai peserta, kita akan memetik hikmahnya, memetik pelajarannya. Satu, kita akan belajar mendidik diri untuk termotivasi. Jadi mendidik diri untuk termotivasi tidak mudah. Kadang-kadang merasa bisa jadi nggak mau bangkit. Nah ini sudah nyata nih grup kita ini banyak sekali, tapi yang hadir baru 21. Untuk siap termotivasi pun tidak selalu mudah, ya Bapak Ibu. Jadi majelis ilmu itu kalau saya itu sangat bermanfaat karena pasti ada sesuatu yang ada sentilan-sentilan tertentu, ada pemantik-pemantik atau pemicu-pemicu tertentu yang secara tidak sadar akan memberi inspirasi pada kita. Itu di situ pintu untuk memotivasi diri atau membuat kita termotivasi. Satu. Yang kedua, mari kita belajar bagaimana bulan itu memaparkan idenya. Jadi mungkin bagaimana sebuah cerpen itu memuat amanah atau ide tertentu. Yang kedua, kalau suatu saat sudah lihat buku, itu saya lanjutkan. Kalau kita belajar pada seseorang, baik bincang buku maupun pelatihan, itu harus siap, terutama kalau kayak begini, kita perlu bisa mengetahui ide, mungkin gagasan yang terkandung dalam karyanya itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana penataannya? Penataan itu menyangkut nalar. Jadi kalau novel, cerpen, itu pasti ada bagaimana membuka, bagaimana memainkan setting, bagaimana memainkan konflik, dan seterusnya. Itu bisa dibaca karena cerpen itu punya struktur, puisi juga punya struktur, ya. Puisi yang pendek juga ada struktur, dan seterusnya. Sehingga betul-betul kita bisa melihat bentuknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, itu dalam pengucapan, yakni dalam bahasa. Jadi Bapak Ibu dalam setiap karya bisa kita lihat bahasanya seperti apa, pilihan diksinya bagaimana, sebuah karya itu menarik bagi yang menyampaikan sekaligus ditata atau diterima oleh pembaca. Jadi 3 unsur itu sangat penting, itu 3 unsur utama ya. Dan itu bisa berlaku untuk apa saja. Sehingga saya selalu merasa tertarik untuk melihat setiap tulisan di grup itu, ya, karena saya melihat dan kalau memang oke ya saya beri oke, kalau tidak ya paling caranya agak halus ya. Mohon maaf saya nggak bisa keras ya. Jadi saya japri biasanya gitu ya. Jadi memang 3 titik itu, 3 unsur itu penting. Pertama gagasan atau ide, kemudian yang kedua bagaimana penataannya, yang di situ mengandung nalarnya, kemudian yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Jadi ini nanti juga begitu, Bapak Ibu, siapa tahu nanti segera dapatkan bukunya. Saya sudah baca bukunya ini karena kebetulan, saya beri selamat buku ini termasuk itu yang ditunjukkan Abah Mukminin itu ya. Beliau sudah ini Abah ini sudah membuat resensi, saya kira sudah baca semua. Saya sudah baca jauh-jauh hari kemarin karena selamat untuk bulan, buku ini terpilih menjadi 10 besar dari
352 karya Wow, fiksi. keren. Ya, selamat untuk Bu Wulan ya. Selamat. Jadi dari 353 karya fiksi guru penulis tingkat SMA. Ya, karena tingkatnya Jawa Timur, jadi harus SMA. SMA dan SMK ya kebetulan. Nah, ini jadi kebetulan saya jadi salah satu juri ya. Juri koordinator untuk fiksi kebetulan. Ya. Nah, beliaunya tahunya ya menjelang itu saya beritahu, agak kaget juga. Beliau saya beritahu agak kaget juga ketika ternyata saya jadi jurinya. Tahun lalu malah saya nggak bilang-bilang. Ya, tahun lalu nggak bilang-bilang. Ternyata ngobrol-ngobrol baru saya beritahu. Kemarin saya milih, nah, kayak begitu. Kemarin saya beritahu Bu Wulan biar nggak ngeredek ya, karena kebetulan Bu Wulan di dalamnya. Oke, nah sambil ya memotivasi lagi Bapak Ibu, ketika 15 besar itu ada yang bagus, yakni dari kita, dari teman-teman teman-teman dari RVL itu ada Bu Widut. Tapi ketika 10 beliau harus gugur. Ya tentu saja kami mendiskusikan lama, sehingga mudah-mudahan nanti tahun depan ini nanti ada lagi teman dari RVL yang bisa masuk. Oh ya, selamat Pak Joko Rapsodi. Nah ini beliau salah satu dari 10 terbaik yang non-fiksi. Selamat. Nah, itu Pak, silakan menyapa sebentar Pak Joko. Assalamualaikum. Ya, itu. Senang bergabung. Waalaikumsalam. Selamat, Saya juga tertarik ke dunia fiksi, Bapak. Ya, itu. Beliau ini selalu bertanya tentang ini sehingga saya undang. Beliau salah satu dari 10 terbaik non-fiksi, ya. Jadi sekalian biar undang di sini. Nah, di luar sana ada grup, saya kumpulkan itu para pemenang itu, sehingga nanti biar antri menjadi narasumber di bincang buku gitu loh, enak. Jadi kalau dari RVL nggak ada yang maju, ya tak aja ini sokok keluarga APB aja itu. Nah itu Pak Joko tampaknya nanti akan segera siap. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya dengan yang terakhir, mohon kiranya siapa saja dari grup kita yang berkenan untuk nggak usah sungkan, siapa saja boleh berbagi, nggak usah takut. Memang kondisinya saya bikin situasinya bikin santai begini supaya tidak terkesan menakutkan. Serius. Kalau terlalu menakutkan nanti malah nggak ada yang tampil ya. Kalau sudah biasa nanti baru lain soal. Nanti judulnya jadi bedah buku gitu. Sekarang bincang buku saja ya. Ya. Sekarang bincang buku aja, nanti bedah buku dan harus ada pembedahnya dan ada pembandingnya nanti. Jadi sekarang cuma ngomong, tapi lain kali harus ada pembandingnya. Oke, baik. Ini sedikit dari buku itu, Bapak Ibu. Buku ini memang menarik untuk dibaca. Nah, tapi detailnya pasti ada yang pada yang menulis. Nanti saya indisi kerso lah. Nanti kalau saya ngomong indisi kerso. Karena itu saya cukupkan preambul saya, pembukaan dari saya. Mudah-mudahan kita sama-sama berkontribusi untuk belajar bersama pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang dari komunitas lain, sekali lagi yang belum sempat saya sebut, itu kayak ada Mas Kacong ya Mas. Itu pembukaan saya, mudah-mudahan hari ini kita bisa memetik sesuatu yang penting. Sekali lagi, tolabul ilmi tidak ada jeleknya di mana-mana ya. Kita niati bismillah ya, supaya kita lebih terbuka wawasannya, kita tetap belajar. Ketika kita belajar, mari kita kosongkan gelas kita dan mari kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master. Bagaimana? Betul kan menurut saya kalau master itu hanya mengaku tua saja, mau tua saja padahal masih semangat dan muda jiwanya. Tadi master sudah menyapa komunitas lain, diantaranya ada ini master dari komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Siapa?
itu. Iya, komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Dari Bekasi Raya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan dari Jawa Barat. Saya lihat Oke. ada Bu Miss Rita Mary, Miss Rumondang, tadi ada Neng Martini saya manggilnya. Iya, iya. Kalau Aris Susana mah RVL kan mewakilinya, Ya, bukan ya, ya. KPPBR. Ya. Oke. Baik, terima kasih Master yang sudah memberikan pembukaannya yang luar biasa. Sedikit tapi sungguh bermanfaat dan bermakna. Di antara bahwa kita memang memperhatikan tips-tips dalam unsur-unsur Mbak Ulan atau narasumber hebat kita, Ibu, saya manggil Mbak aja, Tri Wulaning Purnami yang menjadi 10 terbaik dari 353 pilihan dari 353. Dan selamat juga kepada Pak Joko yang juga 10 terbaik dari buku non-fiksi, luar biasa. Tadi saya sempat mengintip di room Zoom, Mbak Ulan yang udah hebat juga memberikan apresiasi pada kita semua. Luar biasa bertemu dengan orang-orang hebat di sini, berkumpul pada sebuah keluarga. Ya kan, namanya juga rumah. rumah virus literasi. Baik, tak berpanjang kata, kita akan mendengarkan dari Mbak cantik kita. Apa sih isi bukunya sebetulnya? Saya sendiri belum baca tuh. Cak Inin coba nanti ngobrol di grup, saya pengen tahu itu isinya apa. Kemudian apa sih kelebihan kekurangan buku ini, kemudian latar belakang penulisan kumpulan cerpen ini apa. Silakan Mbak Bulan, keluarkan apa yang harus dikeluarkan dari otak cantiknya, dari pikiran cantiknya, dari rasa yang cantik. Monggo, saya persilakan. Kalau saya banyak ngomong nanti Mbak Ulan cuma sedikit waktunya. Silakan. Terima kasih Mbak Lina, juga Master Koiri, juga kepada kawan-kawan hebat kita di sini sama ya, sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu. Kita masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kemudian saya diberi kesempatan nomor 1 tampil di acara ini bukan karena saya hebat, kebetulan saya nulisnya di urutan ke-1, begitu ya Master. Semua pada nggak mau nulis, akhirnya saya nulis duluan untuk memotivasi yang lain. Sehingga saya kedapu itu apa ya, ketiban sampur, apa ya Master istilahnya bahasa Indonesianya ya. Pokoknya kenutuk. Ya, kebagian aja. Bagian giliran. Ya, untuk menjadi membukalah kesempatan, diberi kesempatan yang pertama untuk berbagi pengalaman istilahnya di sini tentang kumpulan cerpen yang kebetulan mendapat anugerah dari Ibu Gubernur sebagai salah satu finalis dari 10 besar dari fiksi yang diadakan oleh GCC Petri Jawa Timur tahun 2022. Kumpulan cerpen saya yang terpilih ini berjudul Matahari Tak Lagi Terbit di Matamu. Jadi kalau menurut saya, saat kita membuat cerpen, itu kita harus mencari memikat pembaca, memikat calon pembaca cerpen kita sedini mungkin. Nah, biasanya pembaca cerpen itu akan melihat dari judul. Jadi kalau saya menyarankan, dalam membuat judul cerpen, buatlah judul itu yang sudah ada diksinya, setidaknya mengandung majas. Itu menurut saya. Jadi matahari tak lagi terbit di matamu. Di mana-mana matahari tidak mungkinlah terbit di mata. Mata kita kecil, ya kan? Matahari terbit itu ya di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Lalu mengapa matahari ada di mata kita? Berarti mata kita itu ada cahaya cinta, cahaya kasih, cahaya kehangatan. Nah, kalau matahari tak lagi terbit di matamu, berarti kita sudah kehilangan pada mata yang selama ini selalu kita lihat. Itu dari
diksi yang ada dalam kumpulan cerpen saya ini. Seperti misalnya saya menulis cerpen ini juga mencoba untuk membuat karya yang aneh sebenarnya tentang orang yang melamun. Di situ melamun sampai akhirnya dia ternyata dia ada di dunia lain. Nah, ini saya mengambil judul Ketika Malam Melipat Dirinya Sendiri. Nah, ini orang cenderung mengetahui ada apa malam kok melipat dirinya sendiri, padahal yang dilipat itu kan biasanya kain, kertas, tapi sekarang malam. Begitu Mbak Rosalina dalam membuat cerpen. Kemudian kita juga harus selain judulnya yang kita buat memikat, kita harus tahu siapa sih calon pembaca kita. Kalau memang calon pembaca kita remaja, maka dari awal sampai akhir bahasanya juga harus bahasa remaja. Kalau kita kumpulan cerpen itu buku tunggal kita, maka cerpen pertama sampai cerpen terakhir itu juga karakter untuk remaja. Jangan dicampur, sehingga pembaca itu mudah mengetahui dia ada di posisi mana. Yang kemudian dalam membuat cerpen, kita harus tahu yang namanya sebelum membuat cerita, kita tahu nanti kita mau sudut pandang mana yang mau dipakai. Kita pakai sudut cerita yang mana. Apakah kita ada di sudut pandang orang ke-1 ataukah orang ketiga. Itu harus konsisten pada satu cerpen. Nah, biasanya ini orang bolak-balik, di depan mengatakan aku, di tengah mengatakan saya, di belakang mengatakan gue, padahal masih satu judul. Nah, itu buyar semua. Jadi kalau memang dari awal mengatakan aku, ya katakan aku. Terus kalau dari depan mengatakan dia, katakan dia, jangan ada dia, ada dia. Kalau pakai dia terus sampai selesai. Nah, kemudian selama ini ketika saya membantu mengkoordinir cerpen menjadi sebuah buku, kelemahan para penulis adalah mereka hanya membuat, tetapi kurang membaca yang namanya KBBI. Sehingga penempatan tanda baca itu lemah. Penempatan di awalan ataukah di kata depan itu juga lemah. Ini yang saya sampaikan. Padahal kalau mereka mau melakukan editing pribadi, self-editing, maka kualitas yang mereka tulis akan semakin baik. Karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Penulis tidak akan ada kalau dia tidak pernah membaca. Sebenarnya cerita-cerita cerpen itu tidak ada yang orisinil. Jadi tinggal penulis itu pandai-pandainya saja melakukan pembaharuan. Pembaharuan dari segi bahasa, pembaharuan dari segi settingnya, pembaharuan dari dialognya gitu. Jadi harus walaupun cerpen kita harus ada setting kita mau buat di mana itu. Di rumahkah, di rumah makankah? Kalau di rumah makan kita tetapkan rumah makannya itu setting tempatnya seperti apa? Apakah rumah makan sederhana saja atau rumah makan model saung atau bagaimana? Hanya saja setting dalam cerpen dan setting dalam novel itu berbeda. Betul. Kemudian selain sudut pandang, ini menurut saya kita juga harus tahu tentang yang namanya banyak orang mengatakan cerpen ini, oh aku sudah dengar ceritanya seperti itu Mbak ya. Oh, aku sudah dengar ceritanya, oh ini seperti ini. Jadi mereka mengatakan itu klise. Udah umum banget. Nah, tugas kita adalah membunuh yang klise itu menjadi spesial. Jadi kalau misalnya orang mati di kuburan, dimakamkan itu wajar. Tetapi kalau dia dimakamkan misalnya di atas pohon, itu kan tidak wajar. Nah, itu nanti bisa berubah menjadi cerpen surrealis. Surrealis itu semacam apa ya, kejadian yang bilang tidak ada, tapi kenyataannya ada. Tuh, jadi bukan horor. Ibaratnya lukisan surrealis begitu. Kemudian
kita juga harus yang dalam membuat cerpen, ini pengalaman saya dalam membuat cerpen. Untuk membuat cerpen itu kita harus berani bereksperimen. Keluar dari pakem menurut saya itu. Ketika saya menulis cerita Matahari Tak Lagi Terbit di Matamu, itu dibaca oleh salah satu teman, dikatakan judul saya ini aneh begitu. Judul kok Matahari Terbit di Matamu. Tidak ada matahari terbit di mata itu tidak ada gitu. Bahkan seorang penulis yang cukup terkenal di Jakarta, kemudian dia seorang penulis juga naskah film, itu mengatakan bahwa cover saya ini jelek. Saya terima kritiknya kan itu untuk kebaikan. Ternyata setelah saya ikutkan, alhamdulillah buku yang dibilang teman saya judulnya jelek, kemudian cover yang dibilang oleh Mbak Ki itu jelek, alhamdulillah mendapat penghargaan. Ini anugerah ya Master ya. Anugerah sekali bagi saya karena saya sebenarnya untuk ikut event ini motivasi langsung dari seorang kawan. Sebenarnya sama ikut itu ogah-ogahan karena rumit. Untuk masuk ke absennya saja sulitnya setengah mati, susah sekali, berebut. Saya udah mau nyerah, tapi teman saya mensupport. Ayo gitu kan. Akhirnya saya berhasil masuk, kawan saya tadinya ikut. Begitu akan pengumpulan dia mundur karena buku-bukunya bukan buku tunggal, melainkan antologi yang ditulis orang banyak. Jadilah saya berangkat sendiri dari sekolah itu. Melihat pesertanya cukup banyak, ribuan, pesimis sudah. Apalagi grupnya begitu ramai, mereka yang juara begitu banyak bicara. Saya pesimis sudah. Nah, judul saya sudah dikritik, kemudian cover saya juga dikritik, saya udah pasrah. Tapi saya jarang buka grup Telegram karena tidak karu-karuan komennya. Kemudian tahu-tahu saya dapat WA dari salah satu panitia mengucapkan selamat. Setelah saya diberi WA oleh panitia mengucapkan selamat itu, pelan-pelan saya buka yang namanya link GJJ lagi. Di situ ada nama saya, ya alhamdulillah saya bersyukur. Saya belum bilang teman saya sampai betul-betul ada nota dinas datang ke sekolah. Saya takut itu nanti berubah karena pertama diberitahu adalah finalis, selamat, Ibu masuk finalis, begitu dari panitia. Terus saya tidak berani keluar dulu, tapi teman-teman ngaku selamat, saya belum bisa menunggu nota dinas. Setelah muncul nota dinas, baru sekolah secara resmi mengumumkan, saya baru berani membuka yang namanya GJJ, itu baru berani membuka, dan alhamdulillah apa yang dikatakan orang jelek belum tentu yang satu lagi mengatakan jelek. Kita optimis saja lah, optimis saja. Begitu Mbak Lina yang saya sampaikan. Insya Allah Master lebih paham tentang ini. Seperti itu ya Mbak ya. Film-film box office mereka selama ini diremehkan, direndahkan, ternyata film-filmnya box office. Sama seperti Mbak Wulan, yang Matahari Tidak Lagi Terbit di Matamu, yang mungkin yang meremehkan itu, merendahkan itu belum paham diksi atau majas. Padahal ternyata itu yang kita tanya sama jurinya, itu yang ternyata menarik ya Master ya. Dari judul seperti tadi kan Mbak Wulan menyampaikan bahwa diantaranya bahwa ketika membuat cerpen memikat calon pembaca sedini mungkin. Itu dari judul yang ada diksi atau majasnya seperti itu. Dan itu dibuktikan dengan luar biasanya kumpulan cerpen ini menjadi 10 terbaik dari 353. Mungkin dari ribuan tadi itu yang Mbak Wulan ya. Nah, tadi Mbak Wulan sudah menyampaikan dalam membuat cerpen. Sekarang mungkin saya dan pada hari ini yang hadir dalam Zoom ingin tahu apa sih kumpulan cerpen ininya, ceritanya gitu secara garis besarnya. Kemudian tadi Master sudah menyampaikan bahwa buku ini menarik dibaca. Menariknya dalam hal apanya? Mungkin saya karena belum baca kali Master, harusnya saya baca duluan ya. Jadi moderator saya baca duluan. Enggak dikasih sama Mbak Wulan.
Ya. Kayak gratisan baik gitu kalau kata orang Bekasi mah. Tuh. Jadi apa isi dari cerpen ini, kumpulan cerpen ini, Mbak? Tadi kan orang yang melamun, kemudian ketika malam melipat dirinya sendiri, ketahuan banget nih sastranya ini, Mbak Ulan. Jadi apa sih? Kemudian tadi Mas sudah akan menarik loh untuk dibaca. Berarti kan ada keunggulannya apa seperti itu. Ya. Mungkin silakan Mbak. Untuk judul ini terinspirasi dari seorang siswa yang sakit kanker, Mbak Ina. Dari Sumatera Selatan, siswa SMP, dia tidak tahu bahwa dia terjangkit kanker, tidak tahu. Habis olahraga dia merasa ini bahwa ketiak itu gatal, terus digaruk biasa, kemudian garuknya mungkin hebat saking gatalnya, terus dia tertidur. Besoknya dia bangun di sekolah tuh pingsan. Nah, saat itu kemudian di bawah ketiak ada benjolan kecil, awalnya hanya sebesar kacang hijau. Ternyata benjolan itu dalam waktu singkat, tidak sampai 2 bulan, itu sudah membesar seperti buah semangka. Jadi gede sekali, warnanya sudah ungu kebiru-biruan. Jadi kalau lihat fotonya tuh nggak tega saya. Ini murid dari Ibu Yuni Mularsih, Sumatera Selatan. Nah, kemudian ayahnya sebenarnya bukan orang yang mampu. Ayahnya bekerja di Jakarta sebagai, kalau tidak salah, tukang tambal ban. Ibunya membantu rumah tetangga, butuh nyuci dia nyuci, butuh masak dia masak, begitu, sehingga untuk berobat tidak ada biaya. Ketika ayahnya datang, itu kondisi anak sudah parah sekali. Akhirnya warga gotong royong memanggil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit yang besar. Ternyata Allah berkehendak beda, begitu sampai di rumah sakit, anak ini sudah meninggal dunia. Padahal itu adalah anak satu-satunya. Sempat juga saya memintakan bantuan sukarela, sumbangan sukarela pada kawan-kawan, tapi anak ini sudah keburu meninggal dunia. Dari situ saya terngiang-ngiang terus, betapa cepat waktu berlalu, betapa singkat anak ini cukup cantik. Tiba-tiba tangan saya di atas laptop itu mencatat tema matahari tak lagi terbit di matamu. Jadi orang tua ini kehilangan betul bahwa anaknya sudah tidak ada lagi cahaya kehidupan. Tetapi yang mengalir di cerita saya itu bukan lagi seorang ibu kehilangan anaknya, tapi cinta yang tak bisa bersatu. Mestinya menikah tidak jadi menikah karena yang laki-laki ternyata terkena kanker otak. Ceritanya begitu, dan selama ini dia tidak berkata apapun. Sempat terjadi crash hubungan, salah paham, kok tidak datang. Akhirnya yang perempuan mengalahkan gengsinya, datang ke rumah laki-laki, ibunya juga tidak bilang, ternyata kepalanya sudah pelontos. Begitu ketemu sama calon istrinya, sudah meninggal dunia. Ceritanya seperti itu. Makanya di situ tertulis, aku akan menjaga dan membawanya sampai ke surga. Yang menjaga dan membawanya itu adalah yang meninggal itu akan membawa cintanya terus sampai ke surga. Jadi kalau saya membaca cerita ini, memang saya juga terenyuh begitu dalam cintanya, tapi ternyata Allah berkehendak beda. Hanya karena tidak tahu apa yang dihadapi, kita semua juga mengalami yang sama. Justru saya tuh malah kemudian yang kedua dari karya saya itu adalah tentang Babe dan Bonsai. Babe dan Bonsai ini ceritanya unik, Mbak Lina. Bonsai itu adalah seorang gadis yang dibilang supel iya, sonata iya, tapi kecil gitu, kayaknya telunjuk dan ibu jari. Sedangkan Babe ini adalah mahasiswa ganteng, ya seperti idolanya anak-anak mahasiswa, ganteng, atletis, berduit gitu itu ya. Kemudian kemudian di aktivis kampus juga. Sedangkan yang namanya Bonsai sebenarnya seorang gadis mahasiswi juga, ya, yang biasa pas-pasan pakai jeans, kalau ngomong celometan begitu itu. Jadi dua karakter berbeda. Ternyata mereka ditemukan dalam dunia kerja, di mana
si bonsai ini yang manggil bonsai hanya ini saja, si ganteng ini saja, si Babe. Bonsai menyebut si ganteng dengan kata Babe karena galak ke dia. Nggak pernah ada cakepnya kalau bicara, nggak pernah ada sopannya, selalu membentak, dan dia selalu dibuat jengkel. Dia butuh duit, dia melamar di perusahaan, ternyata Babe ini adalah bosnya. Adalah bosnya, jadi dia kayak antara mundur, dia butuh duit, antara maju, dia mangkel, juga jengkel. Akhirnya dia bertahan, ya sudah, kalau saya memang mau dipecat, ya sudah. Ternyata tidak dipecat. Akhirnya dia ke kantin, saat dia makan, dia buka map, pekerjaannya lega karena dia tidak dipecat. Ternyata ada segelintir tulisan kecil dari atasan yang teman kakak kelasnya juga, kakak tingkat, kemudian juga jadi bosnya dan orang yang dia benci. Ternyata ada ungkapan cinta dari situ, sehingga dia makan terus batuk-batuk. Ternyata si Babe mengikuti. Itu yang saya rasakan saat dunia kuliah saya dulu tertuang di sini gitu, tapi dalam versi yang berbeda. Begitu Mbak Lina. Cuman kalau saya itu suka pelin-pelan, sekali waktu saya nulis cerpen, sekali waktu nulis puisi, di mana saya jenuh puisi, saya pindah cerpen, di mana saya jenuh puisi, cerpen, sekarang saya diajari master bikin resensi buku. Nah, resensi buku yang kedua ini saya merasakan nikmat. Kalau yang pertama itu galau saya, kayaknya tertekan banget. Tapi yang kedua ini kayaknya enak kayak saya bicara pada diri sendiri begitu. Jadi apa yang diajarkan Master Koiri di grup RPL itu sangat bagus. Literasinya benar-benar diasah. Begitu Mbak Lina yang saya sampaikan.